5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Apakah kalian ingat bunyi sila kelima Pancasila? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu simbolnya apa adik-adik? Dari sila kelima ini, simbol atau lambangnya adalah padi dan kapas. Adik-adik, hemat ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Kalau kalian boros nih adik-adik, berarti kalian tidak mengamalkan sila kelima Pancasila. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Apa ya pendapatmu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Dia sedang tidur tapi menyalakan lampu. Lampunya yang dinyalakan ada 2. Lalu menyalakan televisi, menyalakan radio juga. Tapi kondisinya anaknya sedang tidur. Lalu airnya ini juga menyala adik-adik ya, tidak dimatikan. Berarti kan anak ini boros penggunaan energinya. Nah adik-adik, perilaku anak pada gambar ini tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Karena anak ini boros, tidak mau menghemat energi listrik maupun energi yang berasal dari air. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Adik-adik, tuliskan 5 kegiatan yang termasuk pemborosan air dan tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Nah, di sini Kak Citra membuat 5 kegiatan yang boros air dan saran perbaikannya dengan menggunakan tabel seperti ini. Yang pertama misalnya, perilaku pemborosannya adalah bermain-mainan yang menggunakan energi listrik. Nah, kalian bisa memberikan saran perbaikannya apa? Bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Saran perbaikannya. Lalu menyalakan televisi namun tidak ditonton, malah asik bermain. Apa saran perbaikannya? Ya, sebaiknya saat sedang bermain itu televisinya dimatikan. Yang ketiga nih, contoh perilaku pemborosan, menyalakan lampu belajar dan lampu ruangan. Nah, saran perbaikannya apa? Oh, misalnya hanya menyalakan salah satu saja. Misalnya sebaiknya menyalakan lampu ruangan saja atau menyalakan lampu belajar saja. Saat kalian misalnya kalau belajar ya, nyalakan lampu belajar saja. Berikutnya, perilaku pemborosannya adalah membiarkan keran air terus-menerus mengalir padahal tidak digunakan. Nah, saran perbaikannya apa? Sebaiknya keran dimatikan
digunakan saat tidak digunakan. Yang kelima, perilaku pemborosannya adalah menyalakan radio namun tidak didengarkan. Nah, sebaiknya radio itu dimatikan saja saat sedang bermain atau saat sedang tidak didengarkan. Yang keenam, perilaku pemborosannya adalah menyalakan kipas angin namun tidak dimanfaatkan. Nah, saran perbaikannya adalah sebaiknya kipas angin dimatikan saja saat tidak digunakan. Itu tadi ya contoh perilaku pemborosan energi dan saran perbaikan perilaku tersebut. Adik-adik, buatlah cerita berdasarkan gambar berikut ini adik-adik. Nah, kalian bisa ya membuat cerita berdasarkan gambar tadi. Ya, misalnya Edo anak yang boros akan energi. Dia memboroskan energi dengan cara menyalakan televisi saat dia tidur, menyalakan radio saat dia tidur, dan seterusnya adik-adik. Gunakan kata-kata berikut dalam ceritamu. Nah, kalian bisa membuat cerita tentang anak tadi itu menggunakan kata hemat, energi, pemborosan, lingkungan, kewajiban, listrik, dan energi alternatif. Di sini Kak Citra akan memberikan contoh cerita berdasarkan gambar tadi dan berdasarkan kata-kata yang ada. Di sini contohnya seperti ini adik-adik. Sebagai anggota masyarakat, seharusnya Budi menghemat listrik. Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air yang merupakan salah satu energi alternatif. Budi sedang asik bermain game di telepon genggamnya. Budi bermain game di ruangan tengah yang sudah terang oleh lampu ruangan. Namun Budi juga menyalakan lampu belajar walau sedang tidak belajar. Budi juga menyalakan televisi, radio, kipas angin, serta membiarkan kran air tetap mengalir walau sedang tidak digunakan. Tindakan yang dilakukan oleh Budi tidak mencerminkan sikap hemat energi. Budi melakukan tindakan pemborosan energi listrik. Seharusnya Budi menghemat energi listrik. Apabila Budi melakukan tindakan hemat energi listrik, berarti Budi telah ikut menjaga kelestarian lingkungan. Hemat energi listrik merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Nah, itu tadi ya contoh ceritanya. Adik-adik bisa membuat cerita berdasarkan versi kalian masing-masing. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan berolahraga ada juga yang membutuhkan energi listrik loh. Salah satunya adalah kegiatan senam ritmik. Senam ritmik itu bisa disebut juga dengan senam irama. Nah, senam irama adalah senam yang gerakannya itu diiringi irama. Irama tersebut dapat berupa musik atau hitungan. Nah, irama dari musik itu membutuhkan energi listrik karena kita pasti membutuhkan tape atau membutuhkan radio untuk menyalakan musiknya. Kalau sekarang kan memakai handphone ya kan. Handphone ada MP3-nya, ada MP4-nya. Kita bisa menyalakan itu. Nah, barang-barang atau benda-benda itu tuh membutuhkan energi listrik. Irama dari ketukan tidak membutuhkan listrik. Jadi kalau hanya ketukan atau suara dari kita sendiri itu tidak membutuhkan listrik adik-adik. Nah, mari adik-adik kita mencoba gerakan senam ritmik dengan ketukan. Kalian bisa lakukan tahapan gerakan berikut ini. Nah, di sini ada beberapa gerakan. Ini gerakan yang pertama ya adik-adik ya. Melompat sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan. Nah, caranya melakukan bagaimana? Nah, caranya sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegap sambil memegang bola seperti ini. Letakkan bola tepat di depan dada kalian. Lalu angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan. Kalau kaki kirinya yang diangkat, tangannya itu diayunkan ke kanan.
Setelah itu, angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan ke sebelah kiri. Jadi secara bergantian adik-adik. Lakukan sesuai dengan irama yang dipimpin oleh gurumu, atau kalian bisa hitung sendiri adik-adik berdasarkan ketukan. Lalu gerakan yang kedua bagaimana? Nah, ini adalah gerakan yang kedua. Gerakan memutar badan. Adik-adik ya, caranya sebagai berikut. Berdiri tegap dulu. Lalu jalan di tempat dimulai dari kaki kiri. Ini jalan di tempat. Setelah itu pada hitungan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Ya, pada hitungan kelima, jalan di tempat kembali dimulai dengan kaki kiri. Jadi menghadap ke belakang lalu jalan kaki atau jalan di tempat dulu ya, dimulai dari kaki kiri. Nah, pada hitungan ke-8 putar badan kalian menghadap ke depan kembali. Itu gerakan memutar badan. Kalian bisa lakukan sesuai irama yang dipimpin oleh guru kalian. Caranya sebagai berikut nih adik-adik, untuk kalian bisa melakukannya berulang-ulang ya. Berdiri tegap sambil memegang bola. Nah, lalu letakkan bola tepat di depan dada. Gerakan pertama, melompat ke sebelah kiri, lalu angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Lalu gerakan kedua itu kalian melompat ke sebelah kanan, angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan kalian ke kiri. Nah, gerakan ketiga itu melompat ke sebelah kiri, angkat kaki kiri dan mengayunkan tangan dan badan ke arah kanan. Lalu gerakan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Lakukan gerakan secara berulang. Ini bisa kalian praktekkan ya di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.